Selamat siang, saya Melanesia. Saya, akan memberitahu cara buat, fungsi vena, kemudian, eee, pemeriksaan habis menggunakan cara sali, kemudian ada morfologi darah, ada fungsi kapiler, ada sedian hapusan darah tepi, kemudian, eee, hitung jenis sel, ada juga pembendungan, eee, kemudian massa perdarahan, kemudian ada golongan darah. Yang pertama fungsi vena terlebih dahulu. Sebelum melakukan fungsi vena, kita harus mencuci tangan dan kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian setelah itu ini alat dan bahannya ada alkohol swab, ada semprit, ada turniket, ada kapas kering, ada botol penampung darah yang nanti sudah berisi antikoagulan, ya antikoagulan. Kemudian pertama-tama kita pasang dulu turniketnya. Kemudian lihat di area fossa cubiti apakah sudah muncul vena atau belum. Kalau belum, uh, bisa meminta pasien untuk mengepalkan tangannya secara gantian gitu. Kemudian apabila sudah tampak, kita lakukan tindakan asepsis pada daerah vena yang akan ditusuk. Setelah melakukan asepsis, jangan lagi menyentuh daerah yang sudah terasepsis tersebut. Kemudian kita ambil semprit, kemudian kita tusuk tusuk kulit dengan jarum dan semprit dengan menggunakan tangan kanan seperti pada gambar seperti ini. Ya. Kemudian kita lepaskan turniket atau jika kita lepaskan turniket jika sudah ada darah yang muncul di ujung semprit, kemudian kita tarik perlahan pengisap semprit sampai jumlah darah yang diperlukan. Kemudian jika sudah, lepaskan bendungannya, setelah itu letakkan kapas kering di tempat yang jarum itu, kemudian tarik jarum dan semprit secara perlahan, kemudian meminta pasien untuk menaikkan tangannya seperti ini. Ini darah yang sudah, dan kemudian lepaskan ujung jarumnya dan semprit, kemudian alirkan ke dalam botol penampung yang sudah berisi EDTA tadi. Nah, kemudian HB sali. Nah, darah yang tadi sudah ada dari darah yang sudah diambil tadi yang dalam botol itu, kita lakukan pemeriksaan kadar hemoglobin cara sali. Nah, ini alat dan bahannya, ada hemometer sali, ada tabung kalibrasi, ada pipet sali, ada pipet tetes, ada komparator blok. Kemudian ini botol yang tadi yang kita sudah ambil darahnya, kemudian ada larutan sel 0,1 N. Kemudian pertama-tama kita siapkan dulu semua bahannya. Setelah itu kita isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl ini atau sampai garis 2 atau yang paling bawah itu. Kemudian kita isi pipet sali dengan darah sampai di garis tanda 20 mikroliter. Kemudian kita bersihkan pipet sali dari darah yang masih menempel pada ujung pipet bagian luar. Nah, kemudian masukkan pipet sali ini ke bagian dasar tabung pengencer yang telah berisi larutan HCl tadi, kemudian alirkan darah, kita bilas. Nah, kemudian setelah bilas pipet, campur darah dengan larutan HCl 0,1 tadi sampai terbentuk warna coklat seperti ini. Nah, jika sudah terbentuk warna coklatnya, tambahkan Aquades tetes demi tetes
sambil setiap kali diaduk sampai terbentuk warna yang sama dengan warna standar. Nah, warna standar ini yang ada pada komparator blok ini. Persamaan warna dengan warna standar harus sudah tercapai dalam waktu 3-5 menit setelah darah dicampur dengan hasil yang tadi. Kemudian hasil pemeriksaannya, kadar Hb akan ditulis dengan satuan gram per desiliter. Kemudian morfologi darah. Nah, morfologi darah ini, nah seperti ini. Ada mioblast, monoblast, pronoblast, kemudian ada megakarioblas. Nah, megakarioblas ini yang jadi megakariosit, kemudian jadi trombosit. Nah, di sini ada mioblast, kemudian ada monoblast. Nah, yang blast ini biasanya itu terdapat tidak ada granula dan terdapat anak inti sebagai patokan bahwa itu adalah sel blast. Kemudian, nah di sini jadi promyelosit, mielosit, kemudian metamyelosit, kemudian jadi batang. Nah, batang ini memiliki ciri-ciri yaitu punya granula neutrofilik berwarna merah dan biru yang tersebar secara merata. Ini tersebar secara merata. Kemudian bentuk inti selnya melengkung seperti ini ya, melengkung seperti huruf U dan struktur kromatinya kasar. Kemudian di sini ada eosinofil. Eosinofil ini warna merah jingga dan granulanya tidak menutupi anak inti. Kemudian ada basofil. Basofil di sini mengandung granula, tapi granulanya nggak selalu bentuknya bulat. Ukurannya tidak sama besar, warnanya biru kehitaman, terus ada beberapa yang menutupi anak inti. Kemudian segmen ini dia mengandung granula neutrofilik tersebar yang tersebar secara merata. Kemudian kalau monosit sendiri, ini monosit. Monosit sendiri ini berwarna biru kelabu, kemudian terkadang punya pseudopodia, terdapat granula halus, ukurannya sama besar, tersebar merata, berwarna kemerahan. Kemudian ada juga limfosit. Nah, limfosit di sini ukurannya bervariasi. Jadi ukurannya bervariasi, terkadang punya pseudolopia, terdapat granula ukurannya bervariasi, sitoplasmanya warna biru, granula kasar, ukuran granula tidak sama besar. Selanjutnya, nah, fungsi kapiler. Fungsi kapiler ini letaknya biasanya di jari 2, 3, atau 4, tapi biasanya yang dipakai 3 atau 4. Kemudian pada anak kecil biasanya di ujung tumit ataupun di daun telinga. Nah, seperti fungsi vena, fungsi kapiler juga sebelum melakukan fungsi kapiler, kita harus cuci tangan, pakai sarung tangan, kemudian kita siapkan alatnya, ada lancet steril, ada alkohol swab, ada kapas kering. Kemudian kita bersihkan dulu daerah yang akan ditusuk dan biarkan sampai mengering. Jadi kita pilih jari antara jari 2, 3, 4. Jadi misalnya jari ketiga, kita bersihkan dulu daerah yang mau ditusuk itu dengan alkohol swab, kemudian kita biarkan sampai kering, terus kita pegang biar tidak bergerak, dan tekan sedikit supaya nanti nyerinya berkurang. Terus tusuklah secara cepat menggunakan lancet steril tadi, harus tegak lurus dengan garis-garis sidik jari. Kemudian tusukan harus cukup dalam
supaya darahnya mudah keluar. Setelah itu jangan ditekan-tekan. Setelah itu tetesan darah pertama kita hapus dulu dengan kapas kering. Kemudian tetes berikutnya baru dipakai untuk pemeriksaan. Seperti itu. Kemudian sediaan hapusan darah tepi. Nah, sediaan hapusan darah tepi ini mempunyai alat dan bahan, yaitu ada metanol. Nah, metanol ini fungsinya untuk memfiksasi supaya darah ininya nggak gerak-gerak. Ada pipet tetes, kemudian ada gimsa dan white, kemudian ada objek gelas dan cover gelas. Nah, jadi pertama-tama itu kan tadi kita sudah ngambil darah dari kapiler maupun dari vena. Nah, yang biasa dipakai itu adalah yang lebih mudah itu adalah sebenarnya kapiler, tetapi lebih beresiko. Jadi digunakanlah darah yang dari fungsi vena yang sudah ada dalam botol penampung. Kemudian jadi kita letakkan satu tetes darah di ujung kaca sebelah sini, tapi jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Setelah itu tangan kiri kita tahan, sedangkan tangan kanan itu untuk menggeser menggunakan cover gelas ini ke arah luar. Nah, ke arah luar seperti ini. Secara perlahan, besarnya sampai sekitar 30 sampai 40 derajat. Kemudian setelah semuanya sudah pastikan ketika ditarik ujungnya itu kecil agar eritrosit tidak terlalu banyak yang menempel. Kemudian setelah itu biarkan sediaan mengering di udara. Nah, itu adalah pemeriksaan sediaan hapusan darah tepi. Nah, kalau dengan pulasan Wright yang tadi kita sudah tetesi itu, kita letakkan kaca sediaan pada rak pewarnaan dengan permukaan menghadap ke atas. Kemudian kita memfiksasinya dengan metanol absolut ini kurang lebih selama 10 menit. Nah, kemudian setelah difiksasi dengan metanol ini, teteskan larutan Wright tadi di atas permukaan sediaan, terus tunggu lagi selama 7 menit. Nah, tanpa membuang larutan yang tadi, masih ada, teteskan lagi larutan penyangga ke atas permukaan sediaan. Tunggu selama 5 sampai 12 menit. Bilas sediaan dengan bilas kaca tadi, objek gelas ini dengan air suling, kemudian letakkan kaca sediaan dalam sikap vertikal dan biarkan mengering di udara. Seperti itu, kemudian hitung jenis sel. Nah, hitung jenis sel ini, di sini ada tabel. Nah, jenis sel yang tadi kita sudah ciri-cirinya tadi itu, jika dalam satu lapang pandang itu kita harus melihat apakah adanya basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, atau monosit. Nah, dengan ketentuan bahwa dalam tabel ini, tiap kolomnya harus berjumlah 10. Kolom kedua juga 10, ketiga 10, 4 10, 5 10, 6 10, sampai seterusnya. Dan jumlah kolom harus 100. Kemudian yang jumlah barisnya di sini juga harus sama dengan 100. Kemudian masa perdarahan. Nah, masa perdarahan ini kita punya alat dan bahan, yaitu ada tensi, ada lancet steril,
ada kertas saring, ada stopwatch, ada alcohol swab, dan juga ada kapas kering. Nah, yang pertama ini cara IV. Nah, kita pasang manset dulu, kita bendung lengan atas dengan tensi, kemudian sampai tekanan 40 mm air raksa, kemudian kita bersihkan, nah ini, kita bersihkan, maaf, kita bersihkan bagian volar lengan bawah, daerah yang akan ditusuk ini, dengan alkohol 70%, dengan alkohol swab tadi, terus kita biarkan kering. Nah, ini kira-kira di bawah lipatan siku, 3 cm di bawah lipatan siku. Kemudian kita tusuk, dalam tusukannya kira-kira sampai 3 mm. Jika darah sudah keluar, kita jalankan stopwatch. Nah, kemudian kita isap darah yang keluar dengan kertas saring tadi setiap 30 detik. Jadi setiap 30 detik kita isap, 30 detik kita isap seperti itu. Tetapi jangan sampai menekan kulit. Nah, kemudian kita catat waktu masa perdarahannya. Nilai normalnya biasa 1 sampai 7 menit atau 1 sampai 6 menit. Seperti itu. Kemudian cara duk ini, kalau cara duk ini kita tusuk daun telinga dengan lancet darah sedalam 2 mm, kemudian kalau darah udah keluar, kita jalankan lagi stopwatch, kemudian isap darah yang keluar dengan kertas saring, kemudian nilai normalnya itu 1 sampai 3 menit. Nah, kalau cara duk itu hanya dilakukan pada bayi dan anak kecil. Kemudian kita akan masuk dalam masa pembekuan. Nah, masa pembekuan ini untuk menguji pembekuan darah secara keseluruhan, terutama jalan intrinsik secara kasar. Alatnya kapas alkohol 70%, semprit 5 mili, kemudian ada rak dan 4 buah tabung berdiameter 7 sampai 8 mm, kemudian ada stopwatch. Jadi kita sediakan dalam rak, kemudian tabungnya kita lakukan fungsi vena seperti tadi, sekitar 5 mili atau 10 mili. Kemudian pada saat darah sudah masuk dari semprit, kita jalankan stopwatch. Kemudian isap darah ke dalam semprit sebanyak 5 mili, seperti fungsi vena seperti biasanya. Kemudian setiap tabung itu kita taruhnya 1 mili. Setiap 30 detik, tabung pertama dimiringkan untuk melihat apakah telah terjadi bekuan atau tidak. Setelah itu, setelah darah dalam tabung pertama membeku, tindakan yang sama dilakukan untuk tabung kedua, ketiga, dan keempat secara berurutan. Kemudian catatlah waktu pembekuan pada setiap tabung. Masa pembekuan adalah masa pembekuan rata-rata tabung kedua dan ketiga dan keempat. Pelaporan harus dibulatkan sampai setengah menit. Nilai normalnya itu 9 sampai 15 menit. Kemudian ada pembendungan rumpel lid. Nah, ini pembendungan ini tujuannya untuk menguji keadaan atau kerapuhan dinding pembuluh darah dan trombosit. Alatnya ada tensimeter dan tensi dan stopwatch. Kita bendung dulu lengan atas, terus kita sampai tekanan 100 mm air raksa. Jadi kalau misalkan dia tekanannya normal 120/80, berarti kita tetap di 120 tekanan sistoliknya. Tapi kalau misalnya tekanan sistoliknya kurang dari 100 mm air raksa, berarti
kita harus menjumlahkannya. Jadi misalkan 90 per 80. Berarti kita total sistol tambah diastol 90 tambah 80 160, kita bagi 2. Nah, di situ kita bendungnya. Berarti 190 per 80 berarti kita dapatnya 90 per 80. Berarti kita dapatnya 170, kita bagi 2 jadi 85. Jadi kita dengan sampai tekanan 85, kemudian kita pertahankan tekanan sampai 10 menit. Nah, jika percobaan, kita lihat dulu sampai 10 menit itu. Kemudian lepas ikatan bendungan, tunggu sampai tanda-tanda statis darah tidak ada lagi. Nah, ini tuh kita buat lingkaran. Dari garis tengah ini 5 cm, kemudian dari fossa cubiti itu 4 cm distal dari fossa cubiti, dari sini ya 4 cm. Nah, kita hitung banyaknya petik yang timbul dalam lingkaran ini. Nah, hasilnya positif jika dikatakan jika terdapat lebih dari 10 PTK di dalam lingkaran ini. Negatif bila kurang dari 10. Jadi kalau misalnya dia dapat hasilnya 10, berarti itu hasilnya negatif. Sedangkan lebih dari 10 hasilnya positif. Kemudian, nah seperti ini, berarti ini hasilnya positif. Kemudian kita masuk golongan darah. Golongan darah ada A, B, AB, dan O. Nah, AB, kalau A, dia punya antibodi B, tapi punya antigen A. Jadi, gampangnya A punya antigen A, tapi punya antibodi B. Dan dia bisa menerima donor dari A dan O. Dan dia hanya, ya, kemudian golongan darah B, dia punya antigen B, dan dia punya antibodi A. Jadi, mengikuti namanya aja sih ini. AB, dia nggak punya antibodi, tapi dia punya antigen A dan B. Kalau O, kebalikannya. Dia tidak punya antigen, tapi dia punya antibodi A dan B. Nah, makanya O itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah, tapi dia nggak bisa menerima semuanya. Jadi O adalah donor universal. Nah, kalau AB, dia penerima universal seperti ini. A, B, AB, atau O. Kemudian kita kasih ini, nah ini. Nah kalau ini kan kita pakai serum A, B, AB. Nah tipe D ini untuk memeriksa resusnya apakah positif atau negatif. Nah ini golongan darah A, dia pada serum pada anti A terdapat aglutinasi. Nah, ini serum B ada aglutinasi. Sedangkan AB, nah ini O. Nah, ini adalah contoh dari golongan darah A, resus positif, pada resusnya terdapat aglutinasi. Nah, sehingga dikatakan dia resus positif, golongan darahnya A. Ini B positif, ini O positif.
Nah, ada aglutinasi di sini. Terima kasih.